Matahari semakin meninggi, sinarnya menyengat kulit seperti jarum-jarum panas yang menusuk. Aroma debu kering dari jalanan yang terpanggang matahari bercampur dengan bau samar bunga melati dari taman depan rumah. Di dalam kamar Ira, udara terasa pengap dan berat, seolah ikut menanggung beban emosi yang meluap-luap. Wajah Ibu Ira memerah padam, seperti bara api yang siap membakar. Urat-urat di lehernya menegang, matanya menyipit tajam menatap Ari yang duduk di antara kedua anak gadisnya itu. Ari, yang tunanetra, tidak bisa melihat tatapan membara itu, tapi ia bisa merasakannya. Aura kemarahan Ibu Ira terasa seperti gelombang panas yang menyapu tubuhnya, menembus jantungnya yang berdebar kencang. Aroma parfum lavender yang biasa menenangkan dari calon mertuanya itu kini terasa pahit dan menusuk hidung. Ia mendengar napas beliau yang berat dan terputus-putus, seperti suara desisan ular yang siap menyerang. Ketika beliau mengangkat tangannya, Ari merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia membayangkan tamparan itu, panas dan memedihkan, bukan hanya di pipinya, tapi juga di hatinya. Tiba-tiba, Ira bergerak. Ari mendengar suara kain bergesekan saat Ira berlutut di depan ibunya. Ia merasakan sentuhan lembut tangan Ira di kakinya, lalu pelukan erat yang mengguncang tubuh ibunya itu. "Ibu, jangan, Bu," Ira terisak. Suaranya pecah dan bergetar, seperti kaca yang retak. "Apa yang Ibu lihat tadi tidak seperti yang Ibu pikirkan." Air mata Ira menetes di kaki ibunya, terasa hangat dan basah. Ari ikut berlutut, merasakan lantai dingin menyentuh lututnya. Ia meraih kaki calon mertuanya itu, merasakan kain batik yang kasar di tangannya. "Ibu, saya mohon, Bu," suaranya serak dan bergetar. "Saya tidak akan pernah menodai kesucian cinta kami. Saya mencintai Ira dengan sepenuh hati, dan akan menjaganya segenap jiwa." Ia merasakan air mata mengalir di pipinya, asin dan pahit. Ibu Ira terdiam, tangannya menggantung di udara. Aroma keringat dan ketakutan memenuhi ruangan. Ita maju, memeluk ibunya dari samping. "Ibu, dengarkan dulu penjelasan Ita, Bu," suaranya gemetar, seperti daun yang tertiup angin kencang. "Jangan salah paham, Bu." Ibunya menoleh, matanya masih menyipit tajam. "Jelaskan," perintahnya, suaranya dingin dan menusuk. Ita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, seperti genderang yang ditabuh dengan keras. "Tadi, Ita memang sengaja mengajak Kak Ari ke sini untuk membahas hubungannya dengan Kak Ira," jelasnya. "Tapi, kami tidak tahu kalau Kak Ira menguping pembicaraan kami melalui lubang kunci pintu kamarnya." Ita berhenti sejenak, mengatur napas. Ia merasakan tatapan tajam ibunya yang masih tertuju padanya. Ketika Kak Ira mendengar bahwa, insya Allah Kak Ari akan melamarnya bulan depan, Kak Ira membuka pintu kamarnya keras-keras dan langsung memeluk Kak Ari. Kak Ari yang kaget, tiba-tiba dapat dorongan dari Kak Ira dan langsung terhempas ke belakang. Mereka berdua pun akhirnya terjatuh dengan posisi, seperti yang Ibu lihat tadi. Ibu Ira mendengarkan dengan seksama, matanya sedikit melembut. Ia menurunkan tangannya perlahan, hening sejenak, hanya terdengar suara napas yang berat dan terputus-putus. "Jadi, kalian tidak melakukan sesuatu yang tidak-tidak?" tanyanya, nadanya sedikit melembut. Ita menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tentu saja tidak, Bu. Kalaupun tadi Ibu melihat Kak Ira menangis sambil memeluk Kak Ari, itu tangis haru dan pelukan kebahagiaan seorang perempuan yang mendengar akan segera dilamar oleh laki-laki yang sangat dicintainya." Beliau memandangi anak gadis dan calon menantunya itu yang masih terisak sambil memeluk lututnya. Ia mengulurkan tangannya,
membelai lembut kepala Ari dan Ira bergantian. Matanya mulai berkaca-kaca. "Maafkan ibu, nak," ucapnya. Suaranya bergetar. "Ibu sudah salah paham kepada kalian." Ira berdiri, memeluk ibunya erat. Ira yang seharusnya minta maaf, "Bu," ucapnya, suaranya masih serak. Ira sudah membuat ibu marah. Ari menyentuh tangan calon mertuanya itu, menciumnya dengan hormat. "Mohon doa restu ibu untuk niat baik saya kepada Ira," ucapnya tulus. Beliau membalas pelukan Ira, lalu menatap Ari dengan lembut. "Tentu saja, nak," ucapnya, suaranya penuh haru. "Yang terpenting bagi ibu adalah kebahagiaan Ira. Jika Ira sudah yakin memilihmu, maka tidak ada alasan bagi ibu untuk tidak merestui hubungan kalian." Ira memeluk ibunya semakin erat, air matanya kembali mengalir. "Terima kasih, ibu," bisiknya, suaranya masih serak. Beliau membalas pelukan anak gadisnya itu, membelai rambutnya dengan lembut. Ita dan Ari ikut memeluk beliau, menciptakan suasana haru yang memenuhi ruangan. Nadia, yang melihat pemandangan itu dari ambang pintu, ikut menangis terharu. Senyum manis terpancar dari bibirnya. Ia melangkah masuk, berdiri di samping Ita. "Wah, berarti sebentar lagi akan ada yang jadi pengantin nih, Ta." Godanya, suaranya ceria. Ita tersenyum manis. "Iya dong, Kak Nadia." Eka, jawabnya. Matanya berbinar. Semua yang ada di sana tertawa bahagia mendengar ucapan Ita. Beliau lalu mengajak semuanya untuk kembali ke dapur, melanjutkan membuat barobox. Aroma manis jagung dan bahan-bahan lainnya dari dapur terasa menenangkan, menggantikan aroma ketegangan yang tadi memenuhi ruangan. Semuanya berjalan menuju pintu keluar kamar Ira, dengan suasana hati yang campur aduk. Tapi yang jelas, yang paling bahagia di antara mereka adalah Ari dan Ira. Ita dan Nadia tersenyum manis melihat kemesraan mereka, membayangkan masa depan yang indah menanti mereka berdua.